Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Deka Arda, penyelenggara kegiatan 9. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan Anda. Yang mana di sini diperintahkan untuk membuat grafik dan data tugas, yang mana data tugas itu adalah data polusi sampah di Jawa Barat. Di sini saya udah punya yang mana ini isi dari saya. Terus selanjutnya jumlahkan total sampah per kabupaten kota setiap tahun. Oh, ke yang satu dulu, Bapak. Di sini saya mengimport Raja Landas dan dipendek menjadi SPB. Selanjutnya mengimport Raja 15 kilo, dipendek juga menjadi SPLT. Lalu di sini membuat terlebih dahulu dengan nama data dan isinya adalah nama dari PSSI yang sudah ada. Lalu selanjutnya membuat variasi PDF yang mana ini bertujuan untuk membaca file dari CSV yang sudah di sini. Lalu selanjutnya variabel selanjutnya itu di sini untuk mengambil beberapa data yang ada di dalam CSV tersebut. Karena di sini data yang diambil hanya bagian nama kabupaten kota, jumlah sampah dan juga tahun. Lalu ini variabel depth reference ini untuk mengubah nama dari beberapa yang ada di dekat kami, yaitu mengubah nama kabupaten kota menjadi kabupaten kota saja. Lalu jumlah sampah diubah menjadi huruf kapital dan tahun yang sama. Setelahnya dipanggil dengan display PDF agar hasilnya menjadi sebuah tabel. Nah, ini ada hasilnya, itu ada Kabupaten Bogor sampai ke Kota Banjar. Terus untuk nomor 2 itu menggunakan total sampah per kabupaten kota setiap tahun. Nah, di sini dibuat variabel baru yaitu rate total yang mana data dari totalnya itu di group by atau yang juga dikelompokkan berdasarkan kabupaten kota dan tahun. Lalu jumlah sampahnya itu dijumlahkan dan set index itu agar lebih mudah kedepannya datanya untuk diolah lagi. Dan di sini diulangi lagi menggunakan display agar nanti hasilnya menjadi sebuah tabel. Nah, ini udah disesuaikan, kayaknya ada Kabupaten Bandung dari tahun 2015 sampai seterusnya, dan ada jumlah sampahnya juga. Terus yang ketiga, buat grafik terus variabel datang horizontal atau vertikal. Nah, di sini buat variabel baru yaitu df underscore tab, karena apa namanya, di sini bisa dilihat ya dari hasil variabel yang udah dieksekusi tadi di group by diambil bagian data kabupaten kota dan bagian jumlah sampahnya dijumlahkan, lalu menggunakan short values untuk menampilkan hasil dari data dari yang terendah ke yang terbesar. Sini dibuat scanning pulse untuk melihat data dari yang terbesar ke yang terkecil. Lalu di sini menggunakan matplotlib yaitu PLT untuk bagian figurnya sendiri. Ini untuk mengatur ukuran dari grafiknya. Lalu ada kabupaten plot ini untuk
bentuk dari grafiknya, karena di sini mintanya diagram batang, maka kayaknya menggunakan bar. Lalu untuk title sendiri ini adalah title di bagian atas grafik, agar tahu ini itu grafik apa. Lalu ini nama label untuk bagian sumbu X, dan ini nama label untuk bagian sumbu Y. Lalu ini expectation 90 ini untuk merotasi 90% tulisan yang ada di sumbu X. Lalu type layout ini untuk membuat grafiknya agar tidak terpotong. Lalu annotation untuk menampilkan hasil dari hasil dari grafiknya. Nah, yang ini bisa dilihat, ini ada yang paling tingginya Kota Bandung, lalu yang paling rendahnya ada Kabupaten Pangandaran. Lalu selanjutnya, buat kolom baru yaitu kategori, dan buat if jika jumlah sampah lebih dari 400 ton, maka sampah harus segera ditanggulangi, sedangkan jika tidak, sampah masih dalam kategori aman. Nah, di sini dibuat variabel baru yaitu range total, yang mana menambahkan isi dari data frame dengan nama kategori. Lalu sini yang diambil data dari bagian jumlah sampah. Nah, di apply yang mana lambda x menampilkan bahwa sampah yang ada itu harus segera ditanggulangi jika X-nya lebih dari 400, namun jika tidak, berarti jumlah sampah di kota tersebut masih dalam kondisi aman. Dan di sini ditambah kembali menggunakan display agar hasilnya menjadi keadilan. Nah, ini tidak ada beberapa kabupaten beserta tahu jumlah sampah ini nambah satu kategori, yaitu untuk melihat apakah di daerah atau di kabupaten kota ini kategorinya aman atau harus segera ditangani. Lalu selanjutnya di sini menghitung bayaran sampah di mana satu ton harganya adalah 123.000. Nah, di situ dibuat data terbaru dengan nama bayaran, yang mana isinya itu dari hasil penjumlahan yang ada di sebelumnya itu jumlah sampah, lalu hasilnya dikalikan dengan 123.000. Nah, di sini dipanggil lagi untuk ditampilkan, tapi yang ditampilkan hanya bagian tertentu. Seperti ini yang ditampilkan hanya bagian kabupaten kota, tahun, dan juga bayarannya. Nah, ini udah ada contohnya Kabupaten Bandung pada tahun 2025, bayarannya kurang lebih mungkin sekitar 1 miliar. Ya, akhirnya ini udah ada hasilnya. Lalu yang terakhir, hitung jika kategori sampah adalah sampah harus segera ditanggulangi, maka tambahan satu kolom pajak yang berisi harga per ton dikali 5%. Di sini dibuat data yang baru dengan kolom pajak, yang mana ini data diambil dari data total yang di-apply kembali, lalu menggunakan lambda, di mana barisnya itu adalah baris bayaran, dikalikan dengan 5%, karena 5% itu sama dengan 0,05, maka di sini simpannya 0,05. Lalu di sini dibuat percatangan pemisalan jika kalau atau baris dari kategorinya itu adalah harus segera ditanggulangi, maka ini bayarannya itu dikalikan dengan 5%. Namun jika tidak,
maka tidak tidak ada pajak sosial atau tidak dikalikan dengan angka berapapun. Akses sama dengan satu ini untuk eh, apa namanya menjadi parameter utama kurang lebih kayak gitu. Terus di sini eh, dipanggil lagi display terus nama variabelnya buat supaya hasilnya jadi kerja lagi gimana tidak ada hasilnya kabupaten kota ada kamu juga jumlah sampah kategori bayaran sama pajaknya mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mohon maaf ya ada salah kata sangat welcome dan juga tidak satu